Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita film yang kemarin, yakni Despicable Me 2. Maka dari itu, daripada banyak omong lagi, langsung saja kita nonton videonya. Let's go! Awal cerita di sebuah laboratorium penelitian rahasia di Kutub Utara, kita diperlihatkan kejadian yang menarik di mana beberapa benda yang mengandung besi tertarik oleh pesawat magnet yang besar. Sampai-sampai laboratoriumnya pun terbawa olehnya. Di sisi lain, kita beralih ke rumah Gru yang dimana tengah ramai oleh para anak-anak beserta orang tuanya karena merayakan hari ulang tahun Agnes, putri kesayangannya. Di situ, Gru sedang marah lewat telepon kepada jasa peri ulang tahun karena tak bisa datang ke sana menghibur anak-anak. Alhasil, untuk menghibur putri kecilnya itu beserta anak-anak yang lain, ia pun terpaksa berpakaian ala peri-peri dalam buku dongeng, terbang dengan sayapnya. Saat itu, tiba-tiba saja seorang temannya karena tahu Gru jomblo menawarkan teman perempuannya untuk menjadi pasangannya. Tapi Gru menolaknya sebab ia masih harus membesarkan 3 orang putri-putri kecilnya. Kemudian ketika Gru tengah mengawasi anjingnya yang buang air kecil sembarangan, dari belakang datanglah seorang perempuan bernama Lucy yang tiba-tiba saja menyetrumnya lalu memasukkannya ke dalam mobil seperti seorang penculik. Dan ketika 2 minion ini tahu bosnya diculik, mereka pun mulai mengejarnya. Sesampainya di dalam kapal selam, Gru pun dikeluarkan dari bagasi lalu dipertemukan dengan seorang pria bernama Silas Ramsbottom, adik dari Bikini Bottom, yang merupakan pemimpin organisasi Liga Anti Penjahat yang salah satu anggotanya adalah Lucy. Disitulah Bottom meminta bantuan Gru, di mana dijelaskan bahwa suatu serum transmutasi bernama PX41 yang membuat seekor hewan lucu menjadi monster telah dicuri dari lab penelitian di awal scene tadi oleh seseorang yang misterius, yang dimana jejak serum itu terakhir terlacak di sebuah pusat perbelanjaan dan Gru diberi tugas untuk menangkap pencurinya. Akan tetapi ia tak mau melakukannya dengan alasan bahwa ia lebih memilih untuk berkonsentrasi menjadi ayah yang baik bagi ketiga putrinya, lalu pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Lucy memberikan kartu namanya apabila nanti ia berubah pikiran. Sesampainya di rumah, ia mengajak anak-anaknya untuk tidur, kemudian pergi ke markasnya yang ternyata para minion sedang membuat jelly untuk dijual karena semenjak Gru berhenti menjadi jahat, mereka tak punya lagi pemasukan sama sekali. Namun akibat rasanya sangat aneh, ia pun tak jadi memasarkannya. Saat itulah Dr. Nefario mengungkapkan semua keinginannya kepada Gru, yakni setelah Gru pensiun, ia ingin sekali kembali berbuat jahat. Dan kebetulan sekali ada penawaran pekerjaan jahat yang ia terima. Maka dari itu, ia pun ingin menerima tawaran itu dan pergi dari sini. Setelah kehilangan bestinya, Gru pun memikirkan tawarannya Lucy kemarin, lalu memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dengan menemuinya di sebuah pusat perbelanjaan atau mall di salah satu toko kue. Kemudian mengintai orang-orang yang mereka curigai. Kala itu tiba-tiba saja masuklah seorang pria pemilik restoran salsa bernama Eduardo yang ingin memesan beberapa kue untuk merayakan pesta di rumahnya. Namun ketika ia melakukan gerakan ini,
Gru teringat akan seorang penjahat bernama El Macho, penjahat terkuat yang bahkan bisa merampok bank dengan tangan kosong. Tetapi suatu hari ia melakukan aksi bunuh diri dengan terjun dari pesawat menuju gunung berapi yang penuh dengan lava. Tapi anehnya tubuhnya tak ditemukan dan hanya bulu keteknya saja yang tersisa. Kemudian malam harinya ketika Bob dan Kevin tengah bermain, mereka mendengar kegaduhan di luar rumah lalu mulai memeriksanya hingga sesuatu pun terjadi. Sedangkan Gru yang menaruh curiga dengan Eduardo tengah memeriksa restoran salsa miliknya yang dimana terdapat seekor ayam penjaga milik Eduardo. Namun ketika memeriksa ke dalam lagi, Gru pun menemukan sebuah brankas yang mencurigakan yang di dalamnya ternyata terdapat resep rahasia, bukan serum yang mereka cari. Bersamaan dengan itu datanglah Eduardo yang seperti biasa memeriksa restorannya. Lalu Stop! keesokan harinya ketika penjual es krim datang, para minion pun berbondong-bondong pergi untuk membeli gelato. Gelato tersebut yang ternyata bukanlah penjual es krim, melainkan sedangkan Gru dan Lucy yang kembali mengintai orang kedua yang mereka curigai, tak sengaja Gru jatuh dari lantai 2 bertemu dengan ketiga putrinya. Di situ ia memperkenalkan Lucy kepada mereka bertiga yang direspon oleh Agnes dengan berkata, Are you single? alhasil Gru pun menyuruh mereka untuk pergi berbelanja. Nah kala itulah Margot si anak tertua bertemu dengan Antonio cowok idamannya yang langsung mengajak Margot makan bersama-sama. Di sisi lain Gru tengah menyusup ke toko orang tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi serum itu. Akan tetapi kala ia sudah menemukannya, Edith dan Agnes datang memberitahukannya bahwa Margot sedang kencan yang spontan membuat Gru khawatir, di mana mereka kencan di restoran salsa milik Eduardo. Oh, you're so funny. Gross! Ding dong, who cares? Let's go! De la Sierra Morena y negros. Ternyata Antonio adalah anaknya Eduardo dan mereka semua diajak olehnya untuk pergi ke pesta di rumahnya. Setelah itu mereka pun melaporkan temuannya kepada Bottom. Akan tetapi Gru masih percaya dengan nalurinya bahwa pelakunya adalah Eduardo alias El Macho dan ia akan membuktikannya. In the summertime when the weather is hot, sing along with us. Namun dikala tengah serius mencari tahu tentang El Macho, temannya yang di awal scene tadi tiba-tiba saja datang membawa temannya lagi bernama Shannon yang tertarik kepada Gru. Alhasil mereka berdua pun kencan dengan Gru yang menggunakan wig agar terlihat handsome. Kebetulan sekali Lucy juga memesan tempat di restoran itu dan melihat mereka berdua. Lalu How you doing? Wow, looks like your date's out for the count. Oh, See you tomorrow. berawal dari kecupan itu, hari-hari Gru mulai menjadi penuh dengan bahagia dan kegembiraan untuk beberapa saat. Sebab ketika ia sampai di mall, ternyata Bottom beserta pasukannya sudah berada di sana untuk menangkap orang tersebut. Sebab ada bukti yang jelas, yakni wadah bekas serum itu. Dengan ditangkapnya pelaku tersebut, tugas antara Gru dan Lucy pun telah usai dan Lucy akan dipindah tugaskan ke Australia. Namun, dia mencoba memperbaiki keadaan dengan memberikan sebuah listrik penyetrum kepada Gru agar ia bisa selalu mengingatnya.
Dikala ia sedih dirintikan air hujan, ada seseorang yang memberikannya payung, yakni Agnes. Ia datang ke sana untuk menemani ayahnya itu dan memberikan sebuah saran. Kenapa tak menembaknya saja? Mendengar itu pun membuat Gru kembali semangat, lalu mencoba menembak Lucy dengan perantara minion yang ada di depannya. Akan tetapi akibat terlalu kesal, grogi dan bercampur malu, ia pun tak bisa melakukannya. Sedangkan Kevin yang tengah bersenang-senang tiba-tiba saja tersedot masuk ke sebuah tempat bersama minion yang lain. Lalu tiba-tiba sedangkan Gru beserta 3 putrinya tengah datang ke acara pesta Eduardo. Namun ketika sampai ke sana, ia tak senang sebab melihat Antonio yang terlalu dekat dengan Margot. Karena dijauhi oleh anaknya sendiri, ia pun kembali teringat tentang Lucy yang membuatnya sedih. Nah, saat itulah ia melihat Eduardo yang mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan dan ia pun mengikutinya. Di sisi lain, Lucy yang tengah di pesawat menuju Australia tiba-tiba saja selalu teringat adanya Gru, dari menyerupai bayi sampai seorang pramugari. Karena itulah Lucy pun memutuskan untuk kembali menemuinya. Kembali ke Gru yang dimana nyatanya Eduardo adalah El Macho, penjahat yang dulu hilang. Dan ternyata lagi Dr. Nefario bekerja dengannya. Disitulah El Macho mengajaknya untuk bergabung bersamanya menguasai dunia dengan monster yang ia punyai. Salah satunya adalah Kevin. Namun Gru tak mau dan langsung pergi dari sana membawa anak-anak termasuk Margot yang lagi galau akibat diduakan oleh Antonio. What's the matter? Oh, hey. You were both working for the anti-villain. Crikey. Baru sampai di rumah, tiba-tiba saja Dr. Nefario video call untuk memberitahukan bahwa El Macho baru saja menangkap Lucy. Alhasil ia pun bersama 2 minionnya bergegas untuk ke sana. Sedangkan Kevin yang tadi dilepaskan kini sudah berada di rumah yang dimana ada para anak-anak di sana. Bahkan sempat menakuti Margot dan Agnes. Untungnya ada Dr. Nefario yang menyelamatkannya lalu mencampurkan obat penyembuh itu ke semua jelly biar gak mubazir. Kembali ke Gru dan minion yang akhirnya bisa masuk ke sana karena menyamar. Namun akibat kecerobohannya, mereka semua pun akhirnya ketahuan dan dikejar-kejar oleh mereka. Saat-saat genting itu ada Dr. Nefario yang menyelamatkannya, bahkan membawa para anak-anak untuk membantunya mengobati semua minion. Karena terpojok, El Macho pun mengeluarkan kartu asnya, yakni Lucy yang sudah diikat dengan roket untuk mengancam Gru. Namun usahanya terhenti ketika remote roket itu terjatuh ke bawah dan El Macho terpaksa melakukan hal gila, yakni meminum serum tersebut. Lalu karena ayam Luknut itu, roket pun diaktifkan dan terbang menuju gunung berapi.
Di saat genting itulah Gru dengan lantang mengajak Lucy kencan, yang seketika langsung diterima olehnya. Kemudian setelah beratus-ratus kali mereka berkencan, akhirnya hari pernikahan pun tiba, dengan dihadiri oleh semua orang disertai dengan sebuah pesta yang begitu ramai, juga berfoto-foto bersama keluarga besar. Dan film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Menarik bukan? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tapi jika kalian tak suka, silakan tulis saja di kolom komentar agar saya bisa mengevaluasi diri untuk kedepannya nanti. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya selanjutnya. Adios.